Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 85. Itu 230 miliar won. Wow, jadi, kamu membeli gedung sebesar itu? Ya, dengan pinjaman. Saya sangat iri padamu, Tuan Miliarder. Bisakah Anda menyusun perjanjian jual beli dan melakukan uji tuntas sebelumnya? Saat itu, Gunho mendengar batuk kering di luar ruangan. Saya pikir mereka sudah tiba. Suara tawa Nona yang memenuhi udara. Presiden Park, Anda datang. Ini pertama kalinya dalam 1 dekade. Kenapa? Seharusnya aku tidak datang ke sini. Kupikir kamu sudah meninggal karena kamu sudah lama tidak datang ke sini. Aku di sini hidup-hidup. Silakan naik ke lantai. Pegang tanganku. Kamu terlihat sehat. Tanganmu masih hangat seperti dulu. Itu karena aku memiliki hati yang hangat. Begitu kedua lelaki tua itu memasuki ruangan, Gunho menunjukkan tempat duduk kepada mereka. Silakan duduk di sini, Tuan. Apakah pemuda ini seorang pengacara? Ya, benar, Tuan. Saya Yang Jin Kim. Pengacara Yang Jin Kim memberikan kartu namanya kepada pimpinan Lee dan Presiden Park. Mereka minum sambil mendengarkan gaya geom. Ketua Lee dan Presiden Park membicarakan masa lalu mereka tanpa mengatakan sepatah kata pun tentang gedung itu. Gunho dan pengacara Yang Jin bermain bersama dan mengobrol tentang sepak bola, film, dan hal-hal sepele lainnya. Nona yang memasuki ruangan dan mendecakkan lidahnya. Seharusnya kalian membaur, daripada terpecah belah menjadi kelompok orang tua dan kelompok anak muda. Mengapa kalian tidak mendengarkan musik tahun 70-an atau 80-an? Dan berhenti mendengarkan gaya geom. Musik tahun 70-an dan 80-an itu sudah tua, lagu untuk Presiden Go dan pengacara Kim, tapi itu adalah lagu baru untuk pimpinan Lee dan Presiden Park. Wanita muda memasuki ruangan. Mereka tidak mengenakan pakaian tradisional Korea, melainkan mengenakan celana sangat pendek dengan blus. Salah satu wanita membawa gitar akustik. Para wanita mulai menyanyikan lagu-lagu yang populer di tahun 70-an dan 80-an sambil bermain gitar. Mereka mungkin calon penyanyi karena terdengar seperti profesional. Gunho memberikan 100.000 won kepada setiap gadis dan menyuruh mereka menggunakannya untuk biaya transportasi. Begitu para wanita muda yang membawa gitar meninggalkan ruangan, Ketua Lee akhirnya membicarakan tentang gedung itu. Presiden Park, mengapa Anda tidak menjual bangunan Anda saja kepada orang yang benar-benar ingin membelinya? Anda tidak pernah tahu apakah Anda akan menemukan orang lain yang menginginkan bangunan Anda. Mari kita hasilkan menjadi 200 miliar won. Jika saya menjualnya dengan harga segitu, tidak banyak yang tersisa di tangan saya. Begitu saya menjual bangunan itu, saya ingin membagi hasil penjualannya kepada anak-anak saya. Apalagi saya tidak merugi dengan tetap mempertahankan bangunan itu meskipun saya tidak punya uang. Aku juga tidak menghasilkan banyak uang darinya. Kalau begitu sebaiknya kau pertahankan gedung itu. Saya ingin menjual gedung itu karena anak-anak saya. Mereka berusaha mengandalkan saya secara finansial hanya karena saya punya gedung sebesar itu. Saya ingin mereka menjadi lebih mandiri. Bagaimana dengan putri keduamu? Dia baik-baik saja, kan? Suaminya mengelola rumah sakit. Sama saja. Meskipun kamu mempunyai cukup uang, kamu menginginkan lebih. Itu uang. Berapa harga yang ingin kamu jual untuk gedung itu? 210 miliar won. Bagaimana dengan Anda, Presiden Go? Berapa yang bersedia Anda bayarkan untuk gedung itu? Tawaran saya 200 miliar won, Tuan. Ayo kita lakukan ini. Bagaimana kalau kalian berdua bertemu di tengah jalan seperti 205 miliar won? Mari kita selesaikan kesepakatan dengan harga itu. Jangan katakan apa-apa lagi. Pengacara Kim, cabut kontraknya. Ya Pak, tidak, itu baiklah oke. Ayo kita lakukan. Bagus. Temanku, ayo jual gedung itu dan bersenang-senang jalan-jalan ke kota Gusan untuk melihat Master Park. Gunho mengakuisisi gedung di kota Sinsa, distrik Gangnam seharga 205 miliar won. Tampaknya Presiden Park ingin anak-anaknya dan orang lain mengetahui bahwa gedungnya dijual karena dia membocorkan penjualan gedungnya kepada pers. Bukan hanya surat kabar ekonomi, bahkan surat kabar harian pun membicarakan tentang penjualan gedung Presiden Park.
Gedung Riverstar di kota Sinsa, distrik Gangnam telah terjual seharga 205 miliar won. Bangunan ini terletak di pintu masuk Jalan Garosugil di jalan utama. Ini telah menjadi landmark di daerah tersebut. Gedung ini juga merupakan tempat populer untuk bertemu seseorang karena mereka memiliki kedai kopi yang besar. Pembeli gedung tersebut adalah Tuan Gun Hogo 35 yang dikenal sebagai pemain besar Gangnam. Tuan Gun Hogo dikenal sebagai pengusaha sukses dan kaya raya di bidang bisnis properti persewaan oneruntel dan juga manufaktur suku cadang mobil. Begitu artikel berita itu diterbitkan, orang-orang yang mengenal Gun Hogo tercengang. Saya tahu dia punya sejumlah uang, tapi saya tidak tahu dia sekaya itu. Orang-orang sepertinya berasumsi bahwa Gun Ho memiliki uang tunai 205 miliar won. Teman-teman SMA Gun Ho bahkan tidak bisa menelepon Gun Ho untuk mengucapkan selamat atas perolehan gedung tersebut karena Gun Ho sepertinya tidak hidup di dunia yang sama dengan mereka. Presiden Eknopak juga membaca artikel berita tersebut. Pemuda ini baik-baik saja. Mungkin dia punya seseorang di belakangnya, seseorang yang sangat kaya. Menurut penyelidikan saya, dia tidak ada hubungannya dengan politisi manapun, tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Saya rasa saya harus melakukannya, injak dia sebelum dia tumbuh terlalu besar. Presiden Eknopak memanggil putranya yang berada di AS dan juga pengacara internal di perusahaan tersebut untuk mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan terhadap Gun Ho. Gun Ho pergi ke Seongil Polymer bersama manajer tim pembelian GH Mobile ke Suwon. Presiden Seongil Polymer tampak gugup saat melihat Gun Ho. Perusahaan kami sangat kecil sehingga Anda mungkin merasa tidak nyaman. Silakan duduk di tengah meja, Tuan. Tidak kecil, gedungnya baru. Apakah ada penyimpanan di gedung terpisah? Penyimpanan kami terletak di gedung sebelah. Gedung ini digunakan hanya untuk pekerjaan kantor. Maafkan aku jika aku terlalu blak-blakan. Mengapa kamu melakukan itu? Saat ini kami mengalami kesulitan keuangan yang besar. Kami memiliki 30 karyawan, dan sangat sulit untuk membayar mereka setiap saat akhir-akhir ini. Kami tidak dapat menurunkan biaya produk yang kami pasok ke perusahaan Anda. GH Mobile, saya tidak dapat berpikir cara lain untuk mempertahankan perusahaan saya. Anda bisa datang dan berbicara dengan saya tentang situasinya. Anda bisa meminta kami menaikkan biaya produk. Anda tidak seharusnya mengajukan gugatan tanpa berusaha menyelesaikannya terlebih dahulu dengan kami. Itu tadi kami mengajukan keberatan kami ke pengadilan untuk saat ini. Saya kira kami akan segera mengadakan persidangan. Apakah ada cara agar kamu bisa melunasi utangnya? Maksudmu seluruh 300 juta won sekaligus? Ya jujur saja. Apa kesepakatannya dengan Presiden Eknopak? Presiden Eknopak, apa yang kamu bicarakan? Aku sudah mengetahui situasinya. Apa yang dia janjikan padamu? Saya rasa Anda salah paham, Presiden Go. Ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Eknopak. Apa kamu yakin? Ya, Seongil Polymer telah menjadi mitra bisnis yang baik bahkan ketika GH Mobile masih mulpasaneop. Anda telah memberi kami bahan mentah selama lebih dari 10 tahun. Anda sangat mengetahui situasi perusahaan kami, dan selain itu, Anda menyetujui rencana pembayaran cicilan kami. Kami sangat kewalahan ketika mengetahui bahwa Anda mengajukan gugatan terhadap kami. Aku sangat menyesal. Saya sangat kecewa dengan Seongil Polymer. Cara Seongil Polymer menangani situasi tersebut sungguh mengecewakan. Jangan salahkan kami di kemudian hari atas konsekuensi apapun terkait gugatan Anda terhadap kami. Apa maksudmu, Tuan? Saya akan mengawasi bisnis Anda dengan Eknopak dan melihat apakah mereka membeli lebih banyak produk dari perusahaan Anda. Kamu terus-menerus menyebut Eknopak, tapi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Yah. Tidak ada gunanya berbicara denganmu lebih jauh karena kamu menolak jujur padaku. Tuan manajer pembelian, ayo kita kembali ke perusahaan kita. Dalam perjalanan menuju GH Mobile di kota Jiksan, Gun Ho berkata kepada manajernya, hentikan bisnis dengan Seongil Polymer mulai besok. Kita bisa mencari perusahaan lain untuk bahan baku yang kita beli dari Seongil Polymer, kan? Ya. Tapi kami harus memberitahu perusahaan pelanggan kami bahwa kami mengganti pemasok yang menyediakan bahan mentah untuk produk kami. Kalau begitu beritahu mereka bahwa kami mengganti pemasok bahan baku kami. Seongil Polymer, ke perusahaan lain karena kami menemukan beberapa zat asing dari bahan mentah mereka. Saya ada pertanyaan, Pak.
Apa hubungannya dengan Eknopark? Mereka adalah pesaing proyek usaha patungan yang saya coba bangun di kota Asan. Gunho pergi ke Seoul untuk membayar Presiden Park atas gedung yang dibelinya. Dia menggunakan uang tunainya, pinjaman dari bank, dan pinjaman dari kapital. Gunho kemudian mengirim manajer Kang dan Ji Yang ke gedung tersebut untuk mengetahui keadaan penyewa di gedung tersebut saat ini. Manajer Kim, wanita yang merupakan sekretaris dan juga penanggung jawab akuntansi, menyerahkan sebuah grafik kepada manajer Kang. Bagan tersebut disusun dengan sangat baik dengan informasi tentang seluruh penyewa gedung. Saya kira semua penyewa akan tinggal, dan kita hanya perlu mengosongkan kantor ini. Gunho sedang berpikir untuk mengirim Direktur Yun, manajer Jong Suk Park dan manajer urusan umum ke gedung di kota Sinsa. Dia ingin mereka mengambil gambar desain bangunan dan informasi tentang pekerja saat ini, dan dia juga ingin mereka memeriksa fasilitas tersebut. Gunho menelepon manajer Kang dari GH Development. Manajer Kang, saya mengirim Direktur GH Mobile yang bertanggung jawab atas konstruksi, manajer teknis, dan manajer urusan umum ke gedung tersebut. Mereka adalah ahli dalam konstruksi dan sistem gedung. Biarkan mereka menggunakan kantor Presiden Park untuk saat ini. Dan sekali proses akuisisi selesai, diskusikan dengan Direktur Yun yang bertanggung jawab atas konstruksi dan pekerjaan interior. Saya memerlukan kantor saya di sana. Lepaskan beberapa penyewa yang kontrak sewanya akan segera berakhir dan menempati lantai 19 atau 18 dan gunakan ruang itu untuk dijadikan kantorku. Ya Pak, manajer Kang sangat khawatir ketika Gunho pertama kali memberitahunya bahwa dia akan memperoleh gedung di kota Sinsa. Ukurannya sangat besar, dan dia kewalahan dengan pekerjaan yang mungkin harus dia tangani. Ada penjaga keamanan, petugas kebersihan, teknisi ketel uap, petugas sistem parkir otomatis, dan sebagainya, dan manajer Kang tidak bisa memutuskan di mana dia harus memulai pekerjaannya. Ketika Gunho memberitahunya bahwa dia akan mengirimkan ahli di bidangnya, dia merasa lega. Dia menghela nafas lega. Gunho menerima panggilan telepon dari Presiden Jong Suk Sin dari GH Media. Presiden Go, ada yang ingin saya minta dari Anda. Bantuan. Saya memahami bahwa Anda akan memindahkan kantor GH Mobile Anda ke gedung di kota Sinsa. Kami menikmati kebersamaan dengan GH Mobile yang merupakan tetangga sebelah kami, dan kami menerima banyak bantuan dari mereka. Oh, maukah kamu memindahkan kantormu ke gedung di kota Sinsa bersama kami? Tapi aku harus memeriksa apakah ada kantor yang kosong. Sewa gedung itu terlalu tinggi untuk bisnis kami. Jadi saya berpikir untuk memindahkan kantor penerbitan kami ke tempat lain. Kamu ingin pindah kemana? Kompleks penerbitan di Kota Paju akan menjadi pilihan tepat untuk memindahkan kantor kami. Lingkungannya sangat bersih dan rapi, dan harga sewanya cukup masuk akal, namun, lokasinya terlalu jauh dari lokasi kami saat ini dan para pekerja kami enggan pindah ke sana. Jadi, saya berpikir untuk pindah ke kota Hapjeong atau kota Mangwon di distrik Mapo. Kota Mangwon kita bisa mendapatkan kantor di sana dengan ukuran 2 kali lebih besar dari yang sekarang dengan harga sewa yang sama. Aku akan membiarkanmu memutuskan hal itu. Baiklah, Tuan. Kalau begitu, saya akan memindahkan kantor kita ke lokasi itu, dengan asumsi Anda menyetujui kepindahan kami. Gunho menelepon ke manajer Kang dari GH Mobile. Tolong letakkan telepon kantor GH Mobile kami saat ini di pasar untuk dijual. Telep kantor kami, Tuan. Ya, saya membeli telepon kantor itu dengan nama saya, bukan dengan nama perusahaan. Jadi, jika telepon kantor itu terjual, silakan masukkan hasil penjualannya ke rekening bank pribadi saya. Ya, Tuan. Dan apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Saya sudah menempatkan keempat onerumtel kami di pasar untuk dijual. Mereka akan menjual dengan mudah. Namun, apa itu? Pemimpin redaksi GH Media tinggal di salah satu onerumtels kami. Apa yang harus saya lakukan? Oh, maksudmu Jae Sikmun? Ya Pak, ya, kita harus menyuruhnya mengosongkan kamarnya. Aku akan bicara dengannya. Ya Pak, Gunho memanggil Jae Sikmun. Jae Sik, hei, Presiden Go. Bagaimana pekerjaan Anda? Menyenangkan. Saya sangat suka di sini. Presiden Sin juga mengapresiasi pekerjaan saya. Itu bagus. Saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa saya harus menjual onerumtels. Seperti yang Anda tahu,
saya membeli sebuah bangunan besar di kota Sinsa, dan saya butuh uang. Anda akan sendirian dalam menemukan tempat Anda, tempat untuk tinggal mulai sekarang. Oh, itu, jangan khawatir. Setelah GH Media kita pindah ke kota Mapo, saya akan mencari kamar di sana. Saya dulu tinggal di kota Mangon yang sangat dekat dengan kota Mapo ketika saya bekerja di perusahaan penerbitan lain. Saya menyukai daerah ini. Banyak orang di bidang penerbitan tinggal di sana. Benar-benar, jangan khawatir tentang uang sewa saya. Saya menghasilkan banyak uang sekarang, dan saya dapat menangani uang sewa saya. Apa kamu yakin? Ya, buku terjemahan Orang yang Bangun di Pagi Hari, laris manis. Ini adalah buku terlaris yang pernah saya edit. Apakah Presiden Sin sudah menemukan kantor di sana? Kami telah melihat 2 kantor di kota Hapjeong. Kantor tersebut sangat luas, dan mereka meminta harga sewa yang sama dengan yang kami bayarkan saat ini. Oh, tadinya saya akan menanyakan hal ini kepada Anda. Bisakah Anda membuat kantor presiden di kantor baru kami, kantor? Saya pikir Presiden Sin harus memiliki kantor sendiri. Dia sering bertemu dengan klien, dan alangkah baiknya jika dia memiliki kantor sendiri. Bagaimana dengan kantor pemimpin redaksi? Oh, kantorku sendiri. Haha, pemimpin redaksi biasanya tidak punya kantor sendiri. Tidak perlu, biasanya kita mendapat kantor bilik. Gunho menerima telepon dari manajer Taman Jongsuk yang saat ini sedang berolahraga di gedung di kota Sinsa. Kak, tidak ada lagi yang perlu aku kerjakan di sini. Aku ingin kembali ke kota Jiksan. Apakah kamu pernah bertemu dengan satpam dan teknisi boiler? Mereka semua pekerja yang baik, bukan? Ya, aku sudah menjalin hubungan yang baik dengan semua orang di sini di lapangan. Tapi mereka tidak terlalu terampil, jadi aku memperbaiki segalanya untuk mereka seperti ketel uap, sistem parkir otomatis, dan bahkan toilet. Mereka sangat puas, dan mereka memintaku untuk tinggal di sana bersama mereka. Tapi aku benar-benar harus kembali ke Jiksan. Aku perlu tahu apakah semuanya berjalan baik di sana. MacGyver Park selalu populer kemanapun dia pergi. Saya pikir kita perlu memiliki ketua tim di sini. Orang yang bertanggung jawab atas sistem parkir otomatis memiliki izin tukang listrik dan izin pengelolaan gedung. Dia juga sangat baik. Saya pikir dia adalah kandidat yang baik untuk posisi ketua tim. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya dia tidak senang menerima perlakuan yang sama seperti pekerja lainnya. Benarkah? Kenapa kamu tidak berbicara dengan manajer Kang dari GH Mobile? Yah, manajer Kang pandai dalam pekerjaan administratif, tapi dia tidak tahu banyak tentang pekerjaan di tempat kerja. Apakah mereka sudah memulai pekerjaan interiornya? Hampir selesai. Mereka juga sedang membangun kantor presiden yang besar. Letaknya di lantai 19, dan pemandangannya sangat bagus. Anda akan dapat melihat seluruh kota Sinsa di distrik Gangnam. Anda akan tinggal di sana kantor dari waktu ke waktu, kan? Berapa umur orang yang bertanggung jawab atas sistem parkir otomatis? Dia berusia sekitar 50 tahun. Dia kuat secara fisik. Dia menyelesaikan dinas militernya di Angkatan Udara. Yah, aku menang atas dia dalam adu panco. Siapa yang bisa mengalahkanmu dalam panco? Ada satu orang yang sangat ingin saya lawan di pertandingan panco. Siapa? Alat angkat besi. Miran Yang. Kamu gila. Oke, kembalilah ke kota Jiksan. Pastikan kamu memberitahu Direktur Yun dan manajer Kang sebelum berangkat ke Jiksan, oke? Presiden GH Media, Mes. Jong Suk Sin, melaporkan kepada Gunho melalui telepon tentang perpindahan kantor mereka. Kami membuat kontrak sewa dengan kantor di kota Hangjeong. Harganya 40 kyung. Harga sewanya sama dengan sewa kantor kami di Gangnam. Tapi mereka meminta uang jaminan sedikit lebih tinggi, jadi kami mengeluarkan tambahan 20 juta won untuk itu. Mengapa kamu tidak melakukan pekerjaan interior dan menjadikan kantormu di sana juga? Kantor presiden. Ya, klien sering datang ke kantor untuk bertemu dengan Anda, jadi menurut saya lebih baik Anda memiliki kantor sendiri meskipun tidak besar. Terima kasih. Kantor barunya dekat dengan rumahmu, kan? Ya, saya bisa naik kereta bawah tanah jalur 2 dari rumah saya. Kota mulai, lalu saya bisa sampai ke kantor baru dalam waktu singkat. Pemimpin redaksi kami menemukan kamarnya di kota Mangwon. Sungguh itu bagus. Kami akan bekerja lebih keras.
Saya sudah memilih buku keempat yang akan kami terbitkan. Saya akan mengirimkan judul bukunya kepada Anda. Anda tidak perlu melakukan itu, Presiden Xin. Saya tidak punya waktu untuk membaca buku sekarang. Mengapa Anda tidak membuat laporan saja kepada saya tentang kerugian dan keuntungannya? Ya, Tuan. Saya akan melakukannya. Pekerjaan interior telah selesai untuk bangunan di kota Sinsa, dan Gunho menuju ke Seoul. Kantor baru di lantai 19 tampak luar biasa. Sesuai permintaan Anda, Tuan, luas kantor ini totalnya 70 pyung. Dari 70 pyung, 30 pyung dihias untuk ruang kantor, 10 pyung digunakan untuk ruang rapat, dan 30 pyung sisanya untuk kantor Anda, Tuan. Ruang kantor ditutupi karpet, dan tirai jendela sudah dipasang. Meja dan rak buku di kantor adalah furnitur kualitas terbaik di Korea. Sofa dan meja konferensi juga ditempatkan. Seperti yang Anda instruksikan, semua perabotan dan perlengkapan kantor yang diperlukan sudah diletakkan di kantor. Kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Gunho duduk di meja barunya sebentar dan kemudian melihat keluar jendela. Pemandangan yang bagus. Benar. Para pekerja yang datang untuk pekerjaan interior semuanya takjub dengan pemandangan dari jendela. Manajer Kang, kamu pasti bekerja sangat keras. Bibirmu bengkak. Faktanya, berat badan saya turun 5 kilogram, dan itu bagus karena saya ingin menurunkan berat badan. Apakah kita memiliki total 10 pekerja untuk gedung ini? Ya Pak, siapa yang mengawasi mereka? Manajer Jong Suk Park telah mengawasi mereka. Saya berharap dia bisa tinggal di sini. Kita harus mencari orang seperti dia sebagai supervisor. Manajer Jong Suk Park tidak bisa bekerja di sini. Kami membutuhkannya di pabrik di kota Jiksan. Dia harus melanjutkan pekerjaannya menjaga pabrik kami di sana. Manajer Jong Suk Park sepertinya bisa memperbaiki apapun hanya dengan obeng. Apakah kita mempunyai file karyawan yang berisi resume pekerja saat ini? Ya, benar. Manajer Kang membawa file untuk Gunho. Bisakah Anda meminta orang yang sekarang menangani sistem parkir otomatis untuk datang ke kantor saya? Sepertinya dia memiliki beberapa sertifikat keahlian. Ya Pak, seorang pria yang tampak berusia awal 50-an memasuki kantor Gunho. Apakah Anda Tuan Su Namjong? Ya, benar, Tuan. Anda memiliki izin pengelolaan gedung. Anda juga memiliki izin instruktur keamanan, izin keselamatan kelistrikan, dan izin keselamatan kebakaran. Apakah Anda sebelumnya bekerja mengelola gedung? Apa pekerjaan Anda sebelum bergabung di sini? Saya dulu mengelola gedung kecil berlantai 10. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Saya telah bekerja di sini selama sekitar 2 tahun sekarang. Manajer Kang, tolong tempatkan dia di lapangan sebagai pemimpin tim. Ya Pak, seragamnya juga lusuh. Anda tinggal mengganti logo perusahaan dari GH Mobile menjadi GH Development di seragamnya. Anda bisa meminta Departemen Umum di GH Mobile untuk memesannya seragam baru. Ya Pak, Nona Ji Yang Jong, pekerjaan sehari-hari Anda akan menjadi rumit karena Anda akan mengelola gedung ini. Dapatkan perangkat lunak akuntansi. Kami sekarang mengelola sebuah gedung besar, yang berbeda dengan mengelola beberapa onerumtels seperti yang kami lakukan sebelumnya. Pak, saya belum pernah menggunakan program akuntansi sebelumnya. Ji Yang Jong tiba-tiba mulai menangis setelah mengatakan itu. Gunho bingung. Oke, ayo kita lakukan ini. Lagi pula, kita harus mempekerjakan pekerja tambahan. Manajer Kang sudah menyiapkan pena dan kertas. Nona Ji Yang Jong mengambil posisi sebagai manajer umum dalam mengelola 4 asuransi umum utama. Anda juga harus mengelola penyewa di gedung ini selain 4 asuransi umum utama. Ya Pak, pasang lowongan kerja untuk staf akuntansi yang akan menangani program akuntansi dan untuk posisi sekretaris yang bisa berbahasa Inggris. Ya Pak, saya punya satu tugas lagi untuk Anda, Manajer Kang. Kirimkan pengumuman resmi kepada penyewa dan beritahu mereka perubahan terkini. Beritahu mereka bahwa nama gedung akan diubah dari gedung Riverstar menjadi gedung GH dan bahwa pemilik gedung adalah berubah juga. Kami harus menerbitkan faktur pajak kepada penyewa ini dengan nama perusahaan kami. GH Development. Saya ikut, Tuan. Setelah semua orang meninggalkan kantor Gunho menutup pintu kantornya. Kantornya di lantai 19 sangat sepi. Distrik Gangnam, yang dilihat Gunho dari kantornya, tampak sangat kecil sehingga orang-orangnya tampak seperti semut.
Gunho sekarang menjadi pemilik baru gedung di Gangnam. Gunho melihat ke bawah kota dari jendela kantornya. GH Holdings masa depanku akan berbasis di gedung ini. Saat Gunho memikirkan rencana masa depannya dengan gedung itu, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah manajer Kang. Saya meminta semua orang di sini untuk bertemu dengan Anda, Tuan. Tuan Su Namjong, yang baru saja dipromosikan menjadi ketua tim, menyuruh pekerja lain membuat barisan dan meneriaki mereka. Perhatian, dan tunduk pada presiden kita. Para pekerjanya adalah pekerja kebersihan dan penjaga keamanan, dan sebagian besar adalah pria dan wanita tua. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.